Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, di malam Senin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, mempertemukan di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian terjemah Al-Quran dan tafsir Al-Quran Al-Karim secara singkat di juz yang ke-30, dan kita akan mengulang kembali pada pembahasan sebelum kita libur, itu surah Al-Lahab. Baru beberapa ayat kita kupas, atau baru muqaddimah atau asbabun nuzul dari surah Al-Lahab. Kita ulang kembali dan kita murajaah. Semoga dengan kita mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari menambah ilmu dan tambah lebih kuat ilmu kita untuk memahami surah Al-Lahab. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca terlebih dahulu surah Al-Lahab. Dan apabila kita mengkaji tafsirnya, ini panjang surah Al-Lahab. Namun kita pelajari terlebih dahulu bagaimana kita membaca surah Al-Lahab dengan baik dan benar. Saya akan baca terlebih dahulu, Bapak Ibu silakan ditirukan, dan nanti kita akan membahas tajwidnya sedikit demi sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Baik, sedikit kita mengupas bagaimana ketika kita membaca surah Al-Lahab. Di sini sering ya terjadi kesalahan ya, ketika posisinya berada di akhir ayat, karena seluruh akhir ayat di surah Al-Lahab ini hurufnya adalah qalqalah, dipantulkan ya. Seperti watab, kasab, lahab, latal hatab, masad. Nah, ini adalah huruf-huruf qalqalah, yaitu huruf yang dibaca memantul ketika diwaqafkan. Baik, kita coba ya, akan mengupas sedikit. Tabbat yada abi, di sini panjang, membacanya 4 sampai 5 harakat. Yada abi ini mad tabi'i, bertemu dengan hamzah, tidak dalam satu kata, dinamakan dengan mad jaiz munfasil ya, maka membacanya lebih panjang, 4 sampai 5 harakat. Tabbat yada abi, nah, abi mad tabi'i, lahabi wa tab, lahabi, ingat ini kasratain bertemu dengan huruf waw. Bacaan apa? Idgham bi gunnah. Maka membacanya digunnahkan, dimasukkan ke dalam rongga hidung atau pangkal hidung ya, sehingga membacanya masuk ke dalam rongga hidung kita, digunnahkan. Dan ini adalah termasuk bacaan gunnah akmalu ma takun, gunnah yang paling sempurna tingkatannya. Maka membacanya betul-betul dimasukkan ke dalam rongga hidung. Lahabi wa tab, ada qalqalah kubra ya, besar di sini ya, karena posisinya berada di akhir kata, ayat atau kalimat yang diwaqafkan. Baik, sekali lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Silakan. Tabbat baik, ma aghna, ini ma sama seperti tadi, mad jaiz munfasil, membacanya 4 sampai 5 harakat. Aghna mad tabi'i, anhu nun sukun bertemu dengan ha, membacanya jelas, dinamakan dengan izharul halqi. Anhu maluhu,
ma, dua harokat mad tabi'i, luhu. Nah, ini hak dhamir bertemu dengan di sini waw kecil, maka membacanya dibaca dua harokat. Ini bukan mad tabi'i namun mad silah sughra. Lahu panjang. Wa ma kasab, wa ma mad tabi'i, kasab qalqalah kubra. Kita baca ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Silakan. Baik. Sayasla panjang, dua harokat. Sayasla na mad tabi'i, orang ini ikhfa. Ya, orang ikhfa hakiki. Za mad tabi'i, lahab qalqalah kubra. Sayasla naran zata lahab. Silakan. Terus wamra'atuhu, di sini ada wamra, mim sukun bertemu dengan ra, bacaannya jelas. Tidak ada samar, tidak ada gundah. Wam ra dinamakan dengan idhar syafa'i. Wamra'atuhu mad silah sughra. Hamma, ini mim sukun, mim tasydid dibaca gunnah. Latal hatab, al hatab jelas, al qamariyah atau idhar qamari. Hatab qalqalah kubra. Fi, ya, kita baca dulu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Silakan. Fi jidha, fi jidha, di dua mad tabi'i. Hab, nah ini ada habl, hab ba disukunkan, ini qalqalah sughra kecil. Hab, habalum idgham bi gunnah. Mim, apa di sini idgham bi gunnah. Mim masad qalqalah kubra. Baik, kita baca. Fi jidha hablum mim masad. Silakan. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini secara tajwidnya ya secara ringkas ya. Namun kalau kita teliti dari hukum ilmu tajwid sangat luas ya, belum huruf per huruf, sifatnya dan lain sebagainya. Maka ini butuh kajian khusus, tahsinul Quran. Baik, sekarang kita akan coba untuk mengkaji apa yang sudah kita baca. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa hadir membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ya. Karena apa? Ini tuh lebih baik daripada harta dunia, Bapak Ibu ya. Jadi ketika antum hadir ke masjid kemudian membaca 1-2 ayat di dalam Al-Quran, 2 ayat di dalam Al-Quran, itu lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk, kata Rasulullah SAW. Maka orang yang baik adalah orang apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim.
Kita akan bahas di sini ya, sedikit demi sedikit karena pembahasan surah Al-Lahab ini butuh waktu yang panjang ya. Jadi tidak hanya sebatas satu pertemuan, bisa 2 atau 3 pertemuan nih bahas surah Al-Lahab. Baik, di sini surah Al-Lahab adalah termasuk surah yang ke-111. Dan surah ini terdiri dari 5 ayat ya. Dan surah Al-Lahab kenapa dinamakan dengan surah Al-Lahab? Yang artinya api yang menyala-nyala. Ini Al-Lahab, api yang menyala-nyala. Dan kita akan mengupas di sini ya, satu persatu dari surah Al-Lahab. Namun sebelumnya kita akan nanti membacakan asbabun nuzul ya, sebab turunnya surah Al-Lahab. Dan surah Al-Lahab di sini adalah termasuk surah yang diturunkan di kota Makkah atau dinamakan dengan Makkiyah. Dan surah ini juga disebut dengan surah Al-Masad. Di samping surah Al-Lahab, surah Al-Lahab di sini juga disebut dengan surah Al-Masad. Ya. Yaitu yang diturunkan ketika awal dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah ya. Dan di situ banyak pertentangan ya, ketika Rasulullah SAW mulai dakwahnya di Makkah. Dan salah satu yang ditentang atau orang yang paling menentang dakwah Rasulullah SAW itu siapa Bapak Ibu? Abu Lahab. Siapa dia Abu Lahab? Pamannya sendiri. Abu Lahab di sini adalah pamannya Rasulullah SAW. Begitu halnya istri Abu Lahab yang bernama siapa? Ummu Jamil. Namanya bagus Pak Bu ya. Ummu Jamil. Ummu ibunya Jamil. Jamil itu apa? Indah ya. Cantik ya. Akan tetapi begitu jahatnya Abu Lahab dan Ummu Jamil ketika dakwah Rasulullah SAW mulai didakwahkan tentang dakwah Islam, dakwah tauhid, maka Abu Lahab dan Ummu Jamilah orang yang pertama kali menentang dan sampai melukai Rasulullah SAW. Ini Al-Lahab. Asal mula dari surah Al-Lahab. Kemudian di sini disebutkan ya, asbabun nuzul, sebab diturunkannya surah Al-Lahab. Kana Abu Lahab ya. Pada saat itu Abu Lahab ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada 4 ya. Ada Abu Lahab, kemudian Abu Talib, ya, kemudian siapa lagi? Hamzah dan Abbas. Di sini ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab di sini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuhibbul Islam. Dia tidak mencintai, enggak suka terhadap agama Islam. Wa kana yu'dhi wa zawjatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ya, Abu Lahab dan istrinya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya itu menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ahadil ayyam, pada suatu hari, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas, yaitu pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan manusia, orang-orang Quraisy, dikumpulkan di suatu tempat. Wada'ahum ila ibadatillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada manusia yang hadir pada saat itu untuk apa? Untuk masuk ke dalam agama Islam. Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzara al-kuffara bi anna lakum 'adaban shadidan illam yu'minu. Wa anzara al-kuffar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau memberi peringatan kepada orang-orang kafir
bi anna lahum 'adzaban syadidan, bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih, illam yu'minu, kecuali mereka mau beriman. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan orang-orang kafir itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agar orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam agama Islam, faqala ammuhu Abu Lahab, kemudian pamannya yaitu Abu Lahab berkata, tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad, halakan, celaka engkau wahai Muhammad, ali hadza jama'atana, apakah dengan ini kamu mengumpulkan kami semua? Kata Abu Lahab, ya, ngapain kamu ngumpulin kami semua di sini? Celaka engkau Muhammad. Setelah itu apa? Fa anzalallahu suratal masad, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Wa bayyana fiha anna Abi Lahab wa zawjatuhu sayu'adzibani fin-nar. Dan ayat ini menjelaskan kelak Abu Lahab dan istrinya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini adalah asbabun nuzul, ya, awal mulanya turun surah Al-Lahab. Ikhwazani Allah wa yakum, ini bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh pamannya sendiri, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara langsung, secara khusus surah Al-Lahab, surah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu surah Al-Lahab. Baik. Di sini ayyuhal ikhwazani Allah wa iyyakum, ya. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kaum kafir Quraisy betul-betul, ya, tidak mau percaya terhadap apa? Bahwasanya Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Ditentang terus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan kupas di sini. Itu asbabun nuzul, dan kita akan kupas, ya, pelan-pelan ayat per ayat dari surah Al-Lahab. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tabb. Di sini tabbat bi makna halakat. Jadi tabbat di sini artinya adalah halakat. Halakat di sini artinya binasahlah. Binasahlah. Apa yang binasa? Siapa yang binasa? Yada abi lahabin wa tab. Yada di sini masuk di dalam, yaitu aslinya itu yadani. Aslinya apa? Yadani, kedua tangan Abu Lahab. Kemudian dihapus nunnya menjadi yada abi. Ini masuk ke dalam al-idhofah. Kalau dalam bahasa Arab, ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Yada artinya aslinya adalah yadani, dihapus menjadi yada abi, kedua tangan Abi Lahab. Binasahlah kedua tangan Abu Lahab. Kemudian apa? Watab. Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi watab. Ini menunjukkan benar-benar akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab ini, ya. Ini peringatan keras, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab, ya. Taib. Kenapa? Karena memang ada secara khusus di sini surah Al-Lahab, ya. Baik, di sini Abu Lahab di sini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah merupakan saudara kandung dari ayah beliau. Siapa saudara kandung dari ayah beliau? Ayahnya siapa? Abdullah, ya. Ya, adalah merupakan saudara kandung dari ayah beliau, yaitu Abdullah. Dan Nabi di sini mempunyai 4 orang paman.
Siapa dia? Yang pertama yaitu Abu Lahab. Abu Lahab di sini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memusuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal dakwah sampai dia meninggal dunia. Sampai Abu Lahab ini meninggal dunia, namun dia tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Abu Lahab. Kemudian yang kedua yaitu Abu Thalib. Abu Thalib di sini adalah orang yang pertama, atau di sini mengakui Nabi, maksudnya di sini Abu Thalib di sini adalah orang yang pertama kali membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibela, ketika ada yang menyakiti dibela. Namun dalam akhir hayatnya dia tidak masuk ke dalam agama Islam, meninggal dalam keadaan musyrik. Ini adalah Abu Thalib. Abu Thalib yang menyokong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Abu Thalib. Namun sangat sayang seribu sayang, Abu Thalib lebih memilih milahnya, agamanya, nenek moyangnya di sini. Dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir meninggalnya Abu Thalib. Dan yang ketiga adalah Hamzah. Hamzah di sini dia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membela dari sejak awal Islam sampai akhir dia meninggal di perang Uhud. Dan yang keempat adalah Abbas. Dan Abbas bin Abdul Muthalib ini masuk Islam belakangan. Jadi ada 4 paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Abu Lahab, kemudian siapa? Abu Thalib, Hamzah dan Abbas. Hamzah dan Abbas. Maka ini adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab adalah paman satu-satunya paman yang paling memusuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan pada suatu kisah di sini dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dali. Rabi'ah bin Ibad Ad-Dali ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara 'aini bisuqi dzil majaz." Kata Rabi'ah bin Ibad Ad-Dali, dia berkata, aku melihat secara langsung, aku melihat dengan kasat mata saya sendiri, kata Rabi'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pasar Dzil Majaz. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pasar, yaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia yang ada di pasar-pasar, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tuflihu. Maka kalian akan selamat. Kalian akan beruntung di sini, Wa yadkhulu fi jajah awan nas, Kemudian mutafassifahuna ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke lorong-lorong pasar ketika menjumpai manusia berdakwah, qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kamu akan beruntung di sini, akan selamat. Fama ra'aitu ahada yaqulu syai'an, dan dia ketika menjumpai seseorang pasti mengucapkan la ilaha illallah. Wa huwa la yaskut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti, terus mengucapkan seperti itu, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Kemudian summa illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadi'al wajzi. Kemudian aku pun melihat ada seseorang yang di sini matanya juling, kemudian rambutnya di sini rambutnya tampan, wajahnya sangat tampan, kemudian matanya juling dan tampan, ghadhirataini, dan dia memiliki rambut yang dikepang, Ada seseorang yang matanya juling, mukanya ganteng, rambutnya dikepang. Kata Rabi'ah di sini melihat. Yaqulu innahu sabi, Yaqulu innahu sabi. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, sesungguhnya ini adalah sabi.
Sobi itu apa? Sobi dalam bahasa Arab di sini makna apa ya? Maknanya yaitu yang meninggalkan tradisi leluhur. Ini adalah orang yang meninggalkan tradisi leluhur. Kadzibun, dan dia adalah seorang yang kadzab, pendusta. Kata siapa? Kata yang laki-laki yang tampan tadi. Fakultu, maka Rabi'ah pun berkata, man hada? Siapa ini? Qalu, maka orang-orang mengatakan, Muhammad bin Abdullah wa huwa yadhkuru an-nubuwah. Qultu, dan ini adalah Nabi Muhammad, dan ini adalah Muhammad bin Abdullah. Qultu, man hada? Dan siapa ini alladzi yukadzibu? Dan siapa ini yang telah mendustakannya? Qalu ammuhu Abu Lahab. Dia adalah pamannya, yaitu Abu Lahab. Maka ini cerita Rasulullah SAW berdakwah sampai ke pasar-pasar, ya, ke lorong-lorong pasar. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy supaya menyembah kepada Allah, ya, dan meninggalkan berhala-berhala mereka, ya. Apabila mereka menyembah kepada Allah la ilaha illallah, maka mereka akan beruntung. Maka ya, Abu Lahab di sini ya, terus memprovokasi Rasulullah SAW, ya. Betul-betul dia memang ya, paman yang ya, tidak tahu diri, ya. Padahal keponakannya sendiri, akan tetapi betul-betul dimusuhi. Tidak sampai di situ saja. Bahkan Rasulullah SAW mengikut apa? Ketika beliau berdakwah, maka Abu Lahab pun mengikuti Rasulullah SAW. Dan nama asli Abu Lahab di sini adalah Abdul Uzza. Nama asli dari Abu Lahab adalah namanya siapa? Abdul Uzza. Mana Abdul Uzza? Abdul Uzza di sini adalah hambanya berhala Uzza. Karena apa? Karena dia menyembah berhala yang bernama Al-Uzza. Udah siapa? Oh, masih lama. Baik. Nah, 10 menit. Lumayan nih, kita selesaikan satu ayat ya. Ini kalau bercerita tentang surah Al-Lahab ya, cerita isinya, kisah ya, tentang kisah. Nama lain atau nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza, yang artinya adalah hambanya berhala Uzza. Karena memang Abu Lahab di sini adalah penyembah Al-Uzza. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya namanya dalam ayat ini karena arti namanya mengandung kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ayat ini, ya, ayat Al-Lahab, kenapa tidak dinamakan dengan surah Abdul Uzza? Atau di sini dinamakan dengan Abul Uzza, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan Al-Masad atau Al-Lahab. Kenapa? Karena Abdul Uzza di sini mengandung kesyirikan. Nama ini mengandung kesyirikan. Hal ini berbeda dengan Firaun, ya. Hal ini berbeda dengan Firaun. Allah tetap menyebut namanya karena nama Firaun tidak mengandung kesyirikan. Nama Firaun tidak mengandung nama kesyirikan. Sehingga di dalam Al-Qur'an di sini disebutkanlah nama Firaun. Akan tetapi Abu Lahab di sini tidak disebutkan Abdul Uzza. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah, bahkan di sini kenapa Abu Lahab dinamakan dengan Abu Lahab? Karena ada yang mengatakan bahwasanya Abu Lahab di sini, lahab artinya apa? Yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena wajah dari Abu Lahab atau Abdul Uzza di sini wajahnya kemerah-merahan, ya. Sehingga dinamakan dengan Abu Lahab. Bahkan sebagian mengatakan, ya, kenapa tidak dinamakan dengan Abu Nur? Ya. Karena para ulama mengatakan bahwasanya Abu Lahab di sini atau yang kemerah-merahan itu dinamakan dengan An-Nur, yang bercahaya. Akan tetapi ini adalah qadarullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abdul Uzza atau Abu Lahab di sini dijuluki dengan Abu Lahab, bukan Abu Nur. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya. Abu Lahab di sini adalah yang menyala-nyala, yang kelak Abu Lahab akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api yang menyala-nyala. Pas Pak namanya Abu Lahab, ya. Bukan Abu Nur. Kalau Abu Nur kan bapaknya orang yang bercahaya, kayaknya kurang tepat di sini, ya. Tapi qadarullah, orang-orang memanggilnya sudah Abu Lahab. Ayo ikhwazani Allah wa iyyakum. Kemudian
tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, kelak di sini Abu Lahab akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan para ulama berusaha mengungkap hikmah, ya, penyebutan tentang yada Abi Lahab, tangan Abu Lahab, dan bukan anggota tubuhnya Abu Lahab. Ini bukan berarti yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tangannya Abu Lahab saja. Akan tetapi kedua tangan Abu Lahab di sini mewakili, ya, mewakili seluruh tubuhnya Abu Lahab yang akan kelak dilemparkan oleh Allah dalam keadaan hina, ya, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka ini adalah tabbat, ya. Semoga ini doa, ya, doa di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tabbat, ya, tabbat yada, ini menunjukkan isyarat bahwasanya kedua tangan Abi Lahab di sini akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dan kemudian kata-kata tabbat yada Abi Lahab wa tabba di sini adalah merupakan doa, semoga engkau celaka wahai Abu Lahab. Betul-betul memang sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kelak dia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maka inilah, ya, memang benar-benar Abu Lahab di sini celaka. Ayo azani Allah wa yakum wa akhwati fillah azani Allah wa yakum. Ini adalah tafsir singkat, ya, mengenai surah Al-Lahab ayat yang pertama. Baru satu ayat, Pak. Kita kupas. Nanti insyaallah di pekan yang ketiga, ya, insyaallah kita akan mengupas lebih jauh lagi, ya, mengenai surah Al-Lahab di ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Baik, ada yang ditanyakan? Pak antum ingin bertanya? Sudah masuk waktu Isya? Baik, silakan. Nah, surah yang diturunkan di kota Makkah. Nah, surah ini turun itu ketika dakwah pertama kali Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika dakwah Rasulullah SAW pertama kali, ya, Nabi SAW diangkat sebagai Nabi, ya, Abu Lahab pun langsung membenci dakwah Rasulullah SAW. Maka surat ini turun, ya, ketika Abu Lahab di sini, itu tadi, ya, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi Abu Lahab pun di sini mengatakan, memprovokasi orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad SAW atau Muhammad SAW di sini akan termasuk orang yang tidak patuh terhadap agama nenek moyangnya, seperti itu. Jadi itu, Pak. Jadi surah Al-Lahab di sini turun, ya, Abu Lahab pun masih ada. Memang diturunkan ketika dakwah Rasulullah SAW pertama kali berdakwah di kota Makkah. Selama 13 tahun, Pak, Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah. Kemudian setelah itu berhijrah. Nanti kita akan ceritakan hijrahnya Rasulullah SAW. Baik, ada lagi? Jelas, Pak? Kenapa? Tahu tentang surat ini, tahu, paham. Nah, tahu, ya, tahu tentang surah ini. Akan tetapi apa? Tetap dia tidak beriman, ya. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala saking keselnya di sini menurunkan surah Al-Lahab di sini, ya. Tahu, ya, tahu tentang surah Al-Lahab ini, ya. Maka diturunkanlah surah Al-Lahab, ya, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan manusia, ya, orang-orang kafir Quraisy. Ada lagi, silakan. Pak Agus. Cukup?
Baik, ayo ikhwan Allah wa ikum, saya kira cukup di kesempatan malam hari ini. Kita baru sampai membahas satu ayat di dalam surah Al-Lahab. Insyaallah taala kita akan melanjutkan tafsir secara ringkas di surah Al-Lahab ayat yang kedua, 3 dan 4 serta kelima di pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Nakhtim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.